Terungkap, Wikipedia membocorkan teori konspirasi terbaru yang melibatkan produk terbaru Asus ROG dengan back termahal dunia saat ini, Harry Maguire. Heads, nggak bisa skip ads ya? Sabar, biar gue aja. Dikit lagi, oke? Baik pemirsa, langsung saja. 3 alasan kenapa kamu harus pilih Asus ROG Zephyrus 216. Halo Asus, halo Bang Radit, dan halo Maguire. Kenalin, gue pilih hobi bikin konten, rajin juga ikut video competition, dan kerjaan utama sebagai data analis. Dari semua kegiatan yang gue sebut tadi, tentu semuanya membutuhkan laptop. Tapi tentunya juga, tidak semua laptop bisa support dengan baik semua kegiatan gue tadi. Alasannya banyak, tapi yang paling utama buat anak muda seperti gue biasanya masalah harga. Jujur li, gue sekarang pakai laptop seharga 13 juta kembalian 1000. Tapi, itu pun kebelinya setelah 3 tahun kerja. 3 tahun nih. Seumuran Alea, anaknya Bang Radit. Ngomong-ngomong Bang Radit, ada satu hal yang paling bikin nempel banget di kepala gue dari kontennya Bang Radit. Nempel banget. Ya, ini yang paling nempel di kepala gue. Salah satu konten Bang Radit di akhir tahun lalu yang judulnya Challenge Stand Up Comedian jadi YouTuber. Nah, di situ Bang Radit nge-challenge Alif Rivelino untuk bikin konten YouTube dengan konsep yang namanya niche atau ceruk, yaitu pembeda konten kita dengan konten orang lain. Tapi di sini gue bukan pengen nge-highlight konsep ceruk atau niche tadi, apalagi nge-highlight Alif Rivelino-nya, tapi yang mau gue highlight adalah laptop yang Bang Radit sediain untuk challenge tersebut, yaitu laptop Asus. Kenapa highlight Asus? Karena selama ini gue lihat kesannya Bang Radit tuh kayak si paling Asus banget gitu. Ada karyawan baru dikasih laptop Asus. Bikin konten sama Alia unboxing Asus. Bahkan pernah bikin konten percobaan ngancurin laptop Asus. Di sini gue sebenarnya bingung, hubungan Asus sama Bang Radit ini sebenarnya baik-baik aja nggak sih? Tapi intinya dari situlah akhirnya gue sering kali mengaitkan Raditya Dika dengan kasus. Asus maksudnya. Nah, singkat cerita, tanggal 15 Juni lalu gue lihat Raditya Dika baru saja upload konten terbaru. Isinya adalah ngasih tahu bahwa Asus lagi ngadain kompetisi membuat alasan berhadiah total 85 juta rupiah. Sebagai budak korporat, saya sangat siap dan sudah terbiasa membuat alasan. It's my passion, bro. Langkah pertama setelah gue nonton dan tentunya ngasih like buat video Bang Radit tadi adalah langsung ngulik websitenya Asus ROG dan gue cari tahu apa sih alasan yang harus mewajibkan gue sebagai seorang content creator dan juga data analis harus memilih laptop Asus ROG Zephyrus 216 ini. And here it is. Yang pertama karena dual screen. Dual screen artinya dua layar. Gak gitu konsepnya. Jadi ada satu layar tambahan namanya ScreenPad Plus. Ini ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan screen utama. Dia letaknya ada di atas posisi keyboard. Hadirnya ScreenPad Plus ini tentunya membuat gua kerjanya lebih produktif dan juga multitasking. Jadi nggak perlu alt-tab. Legenda Persib dong, itu ATEP. Seperti yang gue sebut di awal tadi bahwa gue suka bikin konten video. So, gue menggunakan laptop untuk video editing. Tapi masalahnya selama ini yang gue rasakan satu screen aja itu nggak cukup. Antara preview video, timeline, dan juga toolsnya kadang-kadang rebutan lahan. Nah, daripada naik ke jalur hukum, ScreenPad Plus ini bisa memediasi pihak-pihak yang berseteru tadi. Misalnya, timeline atau toolsnya kita taruh di ScreenPad Plus, lalu untuk preview videonya kita kasih full di screen utama. Oh iya, biar terlihat lebih gaming, keyboardnya bisa dinyalain. Tenang, walaupun punya dua screen ditambah keyboard dinyalain, Asus ROG Zephyrus 216 ini akan susah sekali untuk overheat. Soalnya dia sudah pakai sistem Active Aerodynamic System Plus 2.0 yang memberikan rongga udara ekstra di bawah ScreenPad Plus tadi. Cakep! Alasan kedua, punya RAM up to 64GB dan SSD up to 4TB. Nah, seperti yang gue sebut di awal tadi, pekerjaan utama gue sebagai data analis. Artinya, gue menggunakan data yang besar, jumlah file yang banyak, dari mulai Word, Excel, PowerPoint, belum lagi buka aplikasi programming, dan juga tentunya buka browser. Dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang laptop gue sekarang ini nggak cukup untuk bisa memproses itu semua dengan cepat. Kalau dianalogikan, RAM itu seperti meja kerja, SSD itu seperti kecepatan tangan kita. Jadi, RAM 64GB ini sudah sangat-sangat luas ya menyediakan meja kerja bagi kita. Belum lagi ditambah SSD 4TB ini yang kecepatannya tentu melebihi kecepatan tukang parkir ketika mendengar suara motor gua mau jalan. So, bagi gua nggak akan kenal lagi yang namanya not responding. Kok sekarang gua yang not responding? Ya iyalah, gue lagi mikir keras nih, di mana ya touchpad-nya si laptop ini? Oh, tenang sobat, touchpad-nya ada di sebelah kanan, jadi seolah-olah menjadi mouse. Bahkan, touchpad ini juga bisa dialihfungsikan menjadi numpad. Masuk!
Alasan ketiga, Zephyrus 215 adalah blunder. Blunder besar. Mohon maaf Asus, gue harus belak-belakan di sini. Jadi untuk semua yang nonton, kalian semua harus tahu bahwa lahirnya Zephyrus 216 menggantikan yang 15 ini sebetulnya adalah hasil evaluasi tertutup dan juga konfidensial. Yang bahkan akhir-akhir ini menimbulkan teori konspirasi baru. Oke, pertama kenapa gue sebut blunder di awal? Sebagai pecinta sepak bola, gue mau tanya kalian. Siapa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata blunder? Ya, Harry Maguire. Bocornya teori konspirasi ini sebetulnya berawal dari Wikipedia. Di sana tertulis bahwa Harry Maguire lahir di tanggal 5 bulan 3. Kalau kalian kalikan 5 dengan 3, hasilnya 15. Zephyrus 2, 15. Tapi yang paling membuat merinding bulu kuduk sampai bulu ketiak adalah hubungan Maguire dan De Gea. Kita semua tahu De Gea bernomor punggung 1. Maguire bernomor punggung 5. Zephyrus 215 penuh konspirasi. Sebuah kebetulankah? Harry Maguire!